masih dalam agenda yang sama gitu ya, dalam merayakan Jajang Ngobras Ramadan pada malam ini. Saya mau sapa dulu nih satu-satu gitu ya, memastikan apakah suara saya sudah terdengar dengan baik gitu ya. Ya, halo juga. Di depan saya ada Pak Amir Gesa. Assalamualaikum Pak Amir, sehat Pak? Suaranya belum terdengar. Pak Amir bisa mendengar suara saya Pak? Ya, bisa. Oke, bisa. Bapak lagi di set atau lagi di rumah Pak? Di rumah ini ya, kebetulan satu, maka juga lagi di rumah. Oke. Sehat-sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Ya. Saya coba sapa lagi nih, gitu ya. Dari peserta Jajaprix malam ini, ada yang baru bergabung nih, ada Pak Rendik Pasa. Assalamualaikum Pak Rendik Pasa. Assalamualaikum. Lagi di set kah ini Pak? Lagi onset. Oke. Baik, sehat-sehat selalu ya Pak ya? Sehat selalu. Sehat selalu. Ya, terima kasih ya Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua selaku hambanya, dan juga sholawat serta salam aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid hingga saat ini bisa kita rasakan. Yang kami hormati pemateri Jajang Ngobras Ramadan malam ini kembali hadir. Selamat malam Ustadz Cahyo Ahmad Irsyad. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Oke. Dan juga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kita berkumpul lagi malam ini gitu. Sebelum kita memulai acara malam ini, kita akan buka dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama gitu ya. Berdoa dimulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Pada kesempatan ini kita akan langsung gitu ya berbicara dengan Ustadz perihal bagaimana dalam pandemik itu kita menghadapi kondisi krisis saat ini gitu ya, supaya rezeki kita yang kita punya sekarang, terutama yang baru aja gitu ya, hari ini teman-teman Duma mendapat THR atau tunjangan hari raya yang dipergunakan sebaik-baiknya gitu ya, bahwa kita semua dihimbau untuk selalu memanfaatkan bulan yang penuh rahmat ini untuk selalu bersyukur, berbagi, dan berkontribusi membantu komunitas sekitar kita yang membutuhkan gitu ya. Oke, pada malam ini Ustadz Cahyo akan membahas gitu ya perihal bagaimana hubungan bersaudara di dunia bertetangga gitu ya. Tanpa berlama-lama kita langsung ke Ustadz Cahyo, tapi sebelum itu Bapak dan Ibu semua mohon dipastikan ketika Bapak dan Ibu punya pertanyaan, silakan langsung di chat gitu ya, tanpa harus menunggu sesi tanya jawab. Ketika Ustadz masih menjelaskan, langsung sampaikan pertanyaannya di chat juga, biar nanti di akhir penjelasannya Ustadz di sesi tanya jawab, saya akan membacakan satu persatu pertanyaan dari para Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak kepada Ustadz Cahyo Ahmad Irsyad, dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya bisa berkumpul bareng-bareng di sini untuk kemudian mengadakan satu hal yang insya Allah berkah. Tapi mohon maaf saya nggak bisa terlalu lama kayaknya. Mohon doanya aja, ini asam lambung saya agak naik. Ya, minta doanya moga-moga bisa kuat paling enggak ya setengah jam ke depan gitu ya. Baik teman-teman sekalian, tema kita hari ini adalah bersaudara di dunia, bertetangga di surga. Tema ini sangat menarik untuk dikaji karena memang ini terkait dengan apa-apa yang dan kita hadapi hari ini, kita semuanya tidak mungkin sendirian. Kita semuanya secara fakta kita itu membutuhkan orang lain. Secara fakta kita itu membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Jangankan kebaikan ya, keburukan saja itu butuh orang lain. Sehebat-hebatnya Fir'aun, ya, itu tetap membutuhkan yang namanya Haman ya, sebagai perdana menteri dia, dukun dia, ya sekaligus orang yang sangat dipercaya di dalam dimensi ketuhanannya. Jadi bahkan Haman itu sebagai orang yang membisiki Fir'aun untuk menjadi Tuhan. Jadi Haman itu bisiki bahwa Fir'aun itu adalah keturunan dewa gitu ya. Jadi seorang Fir'aun saja itu butuh orang lain gitu ya. Apalagi sejak zaman Nabi Adam pun juga sama. Ketika Nabi Adam di surga, maka Nabi Adam itu kemudian meminta Hawa, ya, meminta Allah untuk kemudian diberikan teman, maka kemudian Allah berikan Hawa. Nabi Isa punya Hawariyun, ya, para penolong, ya, bersama atau murid-murid beliau. Nabi Muhammad punya Umar dan Abu Bakar yang juga saudara beliau. Saudara seiman yang kemudian menjadi sahabat yang luar biasa. Dan kita pun juga tentunya sejak lahir kita itu membutuhkan yang namanya bantuan orang lain. Sejak dari lahir sampai kemudian kita umur segini semuanya by bantuan orang lain. Kita lahir ada bidan, ada dokter, ada segala macam. Dan inilah yang membuktikan bahwa secara fitrah manusia itu membutuhkan orang lain. Dari sini kita tidak bisa sombong sebenarnya. Kita tidak bisa congkak, nggak bisa menangnya sendiri, ego segala macam. Karena secara realita, secara fitrah kita itu membutuhkan orang lain. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian kita tentang apa-apa yang menjadi hubungan kita dengan orang lain. Akan tetapi gitu ya, kenapa saya angkat bersaudara di dunia, bertetangga di surga? Karena memang banyak sekali hubungan-hubungan di antara kita yang ternyata kandas di tengah perjalanan dan berakhir menjadi permusuhan. Jangankan bertetangga di surga, ya, bertetangga di dunia aja kita gagal, gitu ya. Bertetangga, bersaudara di dunia aja kita itu gagal, gitu ya. Kemudian kita akhirnya bertanya, gitu, kenapa ini terjadi? Gitu. Contoh sederhana misalnya hubungan bisnis, gitu ya. Awalnya, masya Allah, visi besarnya luar biasa. Pada akhirnya ternyata kandas di tengah jalan gara-gara berbagai hal, gitu ya. Hubungan bisnis hancur, gitu ya. Hubungan pertemanan, bahkan jangankan saudara yang teman bisnis, wong anak saudara kandung aja itu bisa retak, bahkan bisa berujung permusuhan gitu loh. Nah, kita harus mengetahui kenapa ini terjadi dan bagaimana kemudian mensikapi apa-apa yang kita punya ini untuk saudara kita. Karena penting sekali kita membahas hal ini, apalagi di tengah kondisi seperti ini, di mana ketika orang-orang ya sebagian bisa menikmati hal yang ada di dalam fasilitas hidup mereka, sementara yang lain itu kekurangan gitu. Maka disinilah pentingnya atau urgensi dari tema ini. Nah, teman sekalian yang dirahmati Allah, pertanyaannya adalah kenapa hubungan antar manusia itu terkadang terlihat sangat kuat tetapi ujungnya rapuh ya. Seperti tadi ya. Pertemanan karena kepentingan, pertemanan karena kesukuan, ya, pertemanan bahkan karena warna kulit, karena hobi. Itu semuanya adalah ikatan-ikatan yang lemah untuk kita jadikan sebagai pengikat di antara kita.
ya. Dan memang tidak pernah dicontohkan Rasulullah gitu ya. Ikatan pertemanan segala macam hanya sekedar masalah suku, masalah kamu dari Ambon, saya dari Ambon, kamu dari Jawa, aku dari Jawa. Ternyata itu bukan ikatan yang sesungguhnya. Karena Rasulullah SAW sendiri kemudian memberikan contoh. Ternyata ya yang namanya kaum Ansor, kaum Muhajirin itu bisa bersatu. Padahal mereka satu Mekah, satu Madinah, ya. Kemudian orang Persia, ya Salman Al-Farisi, ya. Itu orang Persia. Persia itu sekarang Iran ya gitu ya. Itu bisa bersaudara dengan orang Madinah gitu ya, yang mungkin secara kesukuan sangat berbeda. Artinya, sebagai seorang yang beriman tidak mungkin kita mengikatkan diri dengan ikatan kesukuan, ya. Nah, ini kemudian kalau kita mencontoh Rasulullah, maka ikatan yang paling kuat ya itu adalah ikatan yang berdasarkan keimanan. Maka teman-teman sekalian, saya di sini, teman-teman di situ, itu insya Allah satu ikatan. Kenapa? Karena kita mengikat dengan satu kalimat, yaitu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu cukup bagi kita untuk menjadi saudara. Ya, cukup bagi kita untuk saling peduli. Itu gara-gara ikatan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, maka kemudian, kalau sudah mengikat dengan seperti itu, ikatan kita itu menembus batas. Ya, pengalaman teman-teman ya, kita semua yang mungkin pernah ke Tanah Suci, lihatlah di sekitar Ka'bah. Di sana ada orang kulit hitam, orang kulit putih, orang India, orang Eropa ya, orang Asia ya, orang mungkin bahkan orang Amerika katakanlah begitu ya. Itu kemudian menjadi satu kesatuan yang begitu indahnya. Sudah tidak ada lagi warna kulit, ya sudah tidak lagi ikatan bentuk rambut mungkin gitu ya. Pokoknya semua yang di situ insya Allah adalah saudara. Nah, ini menjadi perhatian kita. Inilah ikatan yang paling sempurna. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita di dalam surat Al-Imran ayat 102 sampai 105 gitu ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini biasanya kalau teman-teman yang Jumatan hafal ini, karena ini pasti dibaca oleh khotib gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk kemudian akhir kehidupan kita tuh tidak ada lain kecuali adalah Islam, yaitu dalam keimanan. Itu yang pertama. Jadi secara individu kita dituntut untuk beriman kepada Allah hingga akhir hayat kita. Karena itulah yang kemudian menjadikan hidup kita bermakna. Seperti yang teman-teman lakukan tadi, kita semuanya lakukan, di awal kita sudah mengawali hari ini dengan membaca Al-Fatihah, dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah. Maka itu kemudian insya Allah cukup untuk menjadikan apa yang kita lakukan hari ini bernilai di hadapan Allah. Ketemuan kita melalui Zoom ini, ketemuan kita melalui teknologi ini, insya Allah cukup untuk menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang merindukan surga. Ikatan kita bukan ikatan lagi karyawan dan pimpinan, ikatan kita bukan ikatan pemateri dan yang mendengarkan, bukan. Tapi ikatan kita adalah ikatan keimanan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka teman-teman sekalian, yang kedua, itu yang pertama keimanan. Yang kedua adalah Allah menyuruh kita untuk apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi yang kedua, setelah tadi yang pertama diminta untuk menjaga keimanan sampai akhir hayat kita, yang kedua adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a. Maka kemudian berpegang teguhlah kepada tali Allah, yang dimaksud adalah agama Allah, dan yang berikutnya adalah berpegang teguhlah pada tali Allah, kemudian pada jamaah, yaitu persaudaraan, dan jangan bercerai-berai. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kita disuruh berjamaah, kemudian wala tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Nah, ini sebuah perintah bahwa hidup kita itu nggak bisa sendirian. Secara fakta kita nggak bisa sendirian, tetapi juga secara dalil kita diperintah untuk berjamaah. Dan Rasulullah memiliki kebiasaan yang unik luar biasa, yaitu apa? Rasulullah itu sering banget ya mempersaudarakan antar Muhajirin dan Ansor. Contoh misalnya, Abu Ayyub Al-Ansori itu dipersaudarakan dengan Uqbah, ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan dengan
Sa'ad bin Rabi. Jadi sering kali Rasulullah itu mempersaudarakan, gitu ya. Masya Allah ya. Nah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang kemudian menjadi realita di dalam dalil-dalil yang kemudian kita jumpai. Kita tidak boleh hidup sendirian. Kita harus berjamaah. Cuman tadi ikatan yang membangun itu adalah ikatan keimanan. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, nah berikutnya adalah apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berikutnya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah kemudian apa? Tadi berjamaah ya gitu ya, meminta kita untuk berjamaah, kemudian jangan bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dulu ya, masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya Allah menjadikan kita bersaudara. Jadi dulu itu bercerai-berai. Ikatan itu hanya antar suku. Tapi ketika Islam datang, maka ikatan itu karena ikatan keimanan. Allah kemudian menyatukan hati kita bukan karena kesukuan, bukan karena warna kulit, tetapi Allah menyatukan kita karena keimanan. Maka teman sekalian, kalau sudah begitu, ya, maka seharusnya landasan keimanan itu kemudian kita memahami konsekuensinya. Apa itu? Jika salah seorang di antara kamu mencintai saudaranya, hendaklah dia memberitahukan saudaranya bahwa dia mencintainya. Maka diungkapkan. Maka ketika itu Rasulullah ada seorang sahabat yang bersama dengan beliau, Rasulullah kemudian sahabat itu kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, di sana ya, di jalan sana itu ada seseorang yang sangat aku cintai karena Allah." Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Sudah engkau sampaikan belum?" "Belum." Maka Rasulullah mengatakan, "Sampaikan." Maka orang itu kemudian menuju ke sana dan mengatakan, "Wahai fulan, aku mencintaimu karena Allah." Masya Allah ya, diungkapkan. Maka secara hati yang dalam, teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan pada teman sekalian, mohon terima cinta saya ingin mengatakan, saya mencintai antum karena Allah. Ya. Saya mencintai teman-teman semuanya karena Allah. Ya, bukan karena apa-apa. Ini semuanya karena Allah. Ya, jadi sah ya, hari ini benar-benar saya mencintai antum semuanya karena Allah. Nah, ini yang kemudian menjadi tuntunan dalam Islam. Kalau kita mencintai seseorang, ingat ya, yang halal ya, yang jomblo hati-hati ya, ada cara tersendiri untuk mengungkapkan cintanya ya. Nah, itu maka ungkapkan dengan aku mencintaimu karena Allah. Itu kemudian membuat kita ada konsekuensi di situ, yaitu apa? Kalau kita mencintai karena Allah, karena landasan iman, maka berikutnya adalah kita akan saling mengingatkan dalam kebaikan. Kita akan saling mengingatkan di dalam kebaikan dan kemudian saling menjaga dari keburukan. Ya, ketika kemudian Rasulullah SAW itu kemudian bersabda melalui hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan dari Anas ya radhiyallahu an, Nabi SAW yang pernah bersabda, tidak sempurna keimanan seorang dari kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Ya, tidaklah beriman, sekali lagi kata Rasulullah, tidaklah sempurna keimanan seorang dari kalian ya hingga ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Bayangkan, itu menjadi salah satu standar sempurna dan tidak sempurnanya iman. Dengan apa? Bukti cinta kepada saudaranya dan menganggap bahwa jadi mencintai saudaranya seperti mencintai diri kita. Pertanyaannya adalah, kalau kemudian kita analogikan, bagaimana kalau kemudian kita mencintai diri kita? Pertama, kita tidak akan merusak diri kita. Yang kedua, kita akan sangat peduli pada diri kita. Ya, kita akan menjaga makanan yang sehat, kita akan menjaga pola istirahat kita akan kemudian menjaga dari kerusakan tubuh kita gitu ya, segala macam ya. Pikiran kita jaga. Pokoknya kalau bicara masalah diri kita akan sangat menjaga. Ya, kita tidak akan mengungkapkan aib diri kita, enggak akan. Teman-teman lihat, gua panuan nih, enggak akan. Teman-teman lihat nih, gua kadesnya banyak banget, enggak bakalan. Kenapa? Kita menjaga diri kita. Kita tidak akan menjerumuskan diri kita ke dalam kesengsaraan. Itu ketika kemudian kita analoginya, kita mencintai diri kita. Lah kemudian Rasulullah itu mempersamakan, orang yang mencintai saudaranya itu sudah seharusnya seperti mencintai dirinya sendiri. Berarti apa? Berarti ada kepedulian antara dia kepada orang lain. Harus ada kepedulian. Kenapa? Kalau nggak peduli berarti dia tidak mencintai saudaranya. Ya. Berikutnya dia tidak akan mengungkapkan yang namanya aib-aib saudaranya. Itu sama aja ketika kita mengungkapkan borok-borok kita, ya.
kita mengungkapkan keburukan-keburukan kita. Maka kemudian kalau kita mencintai saudara kita, kita tidak akan mengungkapkan keburukan saudara kita. Kita akan menjaga aib saudara kita. Ya. Maka kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini, ketika kita punya harta berlebih, kalau kita mencintai orang lain karena Allah, maka sudah seharusnya wujud cinta kita itu adalah berbagi kepedulian kepada orang-orang lain. Ya. Pada tetangga kita, kepada komunitas-komunitas yang saleh, kepada teman-teman kita yang butuhkan, itu adalah bentuk cinta kita kepada Allah yang kita wujudkan dengan peduli kepada orang lain. Ya, apalagi katanya sudah ini udah dapat THR, Masya Allah ya. Nah, ini belum akhir Ramadan sudah dapat THR itu, Masya Allah ya. Teman sekalian, alhamdulillah disyukuri. Dan salah satu bentuk syukur kita adalah bagaimana kemudian kita memberikan kepedulian ya sebagian kepada saudara kita. Nah terakhir, mohon maaf ini saya harus segera istirahat. Mohon maaf sekali ya. Karena kebetulan saya kemarin di rumah sakit ya sehari, jadi kemarin nggak puasa sehari. Karena asam lambung saya naik luar biasa. Saya minta doanya aja, moga-moga Allah mengangkat sakit ini. Ya. Oke, yang terakhir. Kalau sudah demikian, sudah ada kepedulian, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah itu menyampaikan kabar gembira. Kalau ikatan persaudaraan sudah karena iman, saling peduli kemudian menjaga dalam kebaikan, saling peduli kemudian saling tolong-menolong, apa yang terjadi? Allah akan mengumpulkan dia di surga. Ya. Rasulullah Muhammad SAW itu pernah kemudian memberi kabar gembira pada kita semuanya melalui hadisnya bahwa ini yang menjadi perhatian kita. Setelah orang-orang mukmin dibebaskan dari neraka, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangan saudara yang ada di tangannya, gitu ya. Oke. Di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka di hari kiamat. Jadi besok ada orang-orang mukmin yang meminta kepada Allah dengan amat sangat, ya, dengan apa? Ya Allah, aku punya teman di neraka dan aku minta diangkat ke surga. Ya, mereka memohon, wahai Tuhan kami, ya, mereka itu yang tinggal di neraka pernah berpuasa bersama kami, pernah sholat bersama kami, pernah mungkin taklim bersama kami, pernah ngaji bersama kami, ya. Dan mereka minta, ya Allah, angkatlah ya Allah ke dalam surga, ampuni mereka. Maka dijawab oleh Allah, keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal. Ini luar biasa. Keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal, hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Masya Allah. Ini ikatan yang luar biasa. Jadi teman sekalian, ketika kita sudah mengikatkan diri karena iman, maka insya Allah kita akan baik di dunia, dan insya Allah kita akan bertetangga di surga. Dan itu janji Rasulullah. Maka hari ini, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ada Mas Panji, ada Mas Rendik, ada Mas Muhammad Arham, ada teman-teman di sini, nggak bisa sebutkan satu persatu. Di bulan Ramadan ini, maka izinkan saya untuk kemudian meminta doa kepada teman sekalian. Seandainya nanti teman-teman masuk surga duluan, maka tolong cari saya. Ya. Karena bisa jadi saya sedang dilempar ke dalam neraka karena dosa saya sangat banyak sekali. Dan wallahi demi Allah, saya juga minta izin, saya juga kemudian ingin ya di akhirat nanti melalui persaksian di dunia ini, yang pertama ya, saya mencintai antum sekalian karena Allah. Dan yang kedua, seandainya ya kemudian misalnya saya masuk surga duluan, maka insya Allah sesuai dengan janji Rasulullah dalam hadisnya, maka semoga Allah memberikan izin kepada saya, memberikan perkenan kepada saya untuk kemudian mencari teman sekalian. Maka inilah hebatnya ikatan dalam Islam. Maka perbanyaklah tali ikatan dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman. Karena ikatannya bukan hanya di dunia, tapi insya Allah sampai di akhirat. Jadi kepedulian kita itu ternyata bukan sekedar di dunia, tapi nanti sampai di akhirat. Maka mencari surga, kalau hanya berbekal
Ya, kalau hanya berbekal sholat, zakat, puasa, bahkan haji, nggak bakalan cukup. Maka bekal kita itu adalah saudara-saudara kita. Maka hari ini teman sekalian, kalau melihat teman kita sekantor, maka lihatlah, bisa jadi merekalah surga kita. Kalau melihat anak kita, mungkin merekalah surga kita. Melihat teman kerja kita, merekalah mungkin jembatan surga kita. Melihat istri kita, mungkin itulah jembatan surga kita. Nggak mungkin kita bisa mengandalkan sholat, puasa kita, sedekah kita. Nggak bisa. Nggak cukup. Maka ayo persaudaraan ini, ujungnya bukan hanya di dunia. Bukan hanya baik di dunia, tapi ujungnya adalah kebaikan di akhirat, yaitu berupa surganya Allah. Nah, maka itu dulu yang bisa disampaikan. Mohon maaf, ini saya harus segera pulang. Ini kebetulan di studio. Saya harus segera minum obat untuk asam lambung saya. Ya, minta doanya aja, moga-moga Allah segera mengangkat penyakit ini. Terima kasih. Alhamdulillah ya, alhamdulillah doanya teman sekalian, dan saya mohon pamit, mohon maaf nggak bisa lama-lama, ini hanya setengah jam saja. Insya Allah kita sambung di kesempatan lain waktu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk malam ini, gitu ya. Saya tadi highlight ada satu perkataan Ustadz yang memang mengena di hati saya dan juga pasti di hati Bapak dan Ibu sekalian, bahwa tidaklah sempurna keimanan jika kita tidak mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Jadi, cintailah saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ada juga tadi pesan-pesan gitu ya dari Pak Didik Suharsono yang ngenaknya sama, bahwa beliau memberikan pesan, marilah kita saling mensupport dalam kebaikan dan perkuatan ikatan kita di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin, amin, amin. Oke. Maaf, saya pamit dulu ya. Ya, silakan Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz atas kehadirannya malam ini. Ya, semoga bisa diberikan kembali kesehatan, segera lekas sembuh Ustadz. Oke, untuk menutup perjumpaan malam ini, gitu ya, saya mau minta tolong salah satu teman kita di site untuk menutup doa untuk acara Jajang Ngobras Ramadan malam ini. Saya mau minta bantuannya Pak Rizka dari SDJ, boleh membantu untuk menutup acara malam ini, Pak, Jajang Ngobras Ramadan dengan doa akhiratul majelis. Silakan. Oke, kasih Mas Diki. Mari kita tutup bersama majelis dengan doa, doa sampingan secara muslim. Mari muslim semua. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wa Allahumma qawwa sunnati ba'an wa batila wa sunnatina ba'an. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat dan segala pada hari ini. Hari kami telah selesai melakukan komunikasi melalui Zoom dan melalui dengan Ustadz. Dan apa yang telah kami dapat pada hari ini, apa yang telah kami dapat pada hari ini, dapat buat kami, buat keluarga kami, dan buat perusahaan kami. Ya Allah, ampun dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin kami. Robbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya